Hai, selamat datang kembali di channel Vodcom. Seperti biasa, kami akan membacakan kembali sebuah cerita horor yang mudah-mudahan bisa menghibur kalian semua. Cerita horor kali ini merupakan bagian ke-9 atau bagian akhir dari cerita yang berjudul Setelah Anakku Meninggal dari thread Wahyu Arianten. Kami sarankan agar kamu bisa mendengarkan semua bagian dari cerita ini sampai dengan bagian ke-9 karena ceritanya cukup menarik serta agar kalian tahu alur ceritanya. Jika kalian ingin membaca cerita ini secara langsung, silakan kunjungi dan follow akun Twitternya yang linknya sudah kami sertakan di deskripsi. Sebelum kita mulai ceritanya, silakan subscribe channel ini terlebih dahulu serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu tahu kelanjutan dari cerita ini serta video terbaru lainnya dari Vodcom. Dan kami sarankan juga agar kamu menggunakan headset untuk mendengarkan cerita ini agar kalian bisa mendapatkan kualitas audio yang lebih baik. Dan tanpa berlama-lama, mari kita mulai ceritanya. 2 hari setelah itu, siang hari saat suasana desa sedang lengang, sebuah mobil bak terbuka dengan pengeras suara melintas keliling desa. Pengumuman. Bagi semua warga desa, hadirilah pengajian desa yang akan digelar pada hari Kamis jam 7 malam di rumah petinggi. Suara itu terus menggema di setiap sudut desa, seiring dengan mobil yang terus menggilas jalan di desa. Warga desa Gelagah satu persatu bermunculan dan mulai berkerumun. Mereka bertanya-tanya apa yang membuat mobil itu keliling desa di tengah siang bolong. Warga yang berkerumun pun saling menatap dan bertanya-tanya. Mereka pun bertanya-tanya karena penasaran. Melihat warga yang ramai keluar rumah, toa pengeras suara pada mobil yang semula melintas pelan menjadi berhenti. Selamat siang bapak-bapak, ibu-ibu. Hari Kamis jam 7 malam akan diadakan pengajian di rumah Bapak Petinggi. Diharapkan bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya datang. Pengajian? Pengajian apa, Pak? Teriak salah satu warga yang penasaran. Datang saja, Pak, untuk keamanan desa. Tukas orang dengan pengeras suara di dalam mobil. Keamanan. Warga desa yang mendengarnya pun bingung. Mobil sudah kembali melaju, manakala mereka hendak bertanya lebih jelas lagi. Sejak dulu, budaya mengumumkan sebuah pengumuman atau acara dengan mode keliling desa menggunakan pengeras suara sudah ada dan bahkan masih diterapkan hingga sekarang di desa-desa tertentu. Hari yang direncanakan pun tiba. Pagi-pagi buta, selepas orang-orang menunaikan sholat subuh, warga berduyun-duyun menuju rumah petinggi desa. Karena selain acaranya akan digelar di sana juga digunakan warga untuk mempersiapkan segala sesuatu hal yang digunakan untuk nanti malam. Budaya gotong royong yang telah menjadi budaya warga desa, terlebih jika desa atau salah satu warganya memiliki acara yang bersifat mengumpulkan banyak orang. Pak, sebenarnya pengajian ini dalam rangka apa, Pak? Tanya seorang warga yang baru datang. Untuk keamanan desa, Bu, terang petinggi. Keamanan apa ya, Pak? Kan tidak ada apa-apa, Pak. Tanyanya dengan menatap heran petinggi. Tidak, Bu, bukan masalah kejahatan, Bu. Tapi apa, Pak? Sela ibu-ibu yang lain yang turut menyimak percakapan mereka berdua. Tapi buat Pocong Guntoro agar dia tenang di alamnya dan desa bisa kembali aman dan dijauhkan dari gangguan-gangguan semacam itu lagi, jelas petinggi dengan lugas. Warga yang mendengar penjelasan petinggi pun tak ayal membuat mereka terkejut dan saling menatap satu sama lain. Sudah ada warga yang hampir celaka karena ulahnya. Kita tidak bisa terus-menerus diam dan menunggu Pocong Guntoro itu hilang dengan sendirinya. Kita harus berusaha, kita harus berdoa bersama-sama. Makanya nanti malam semuanya hadir ya. Kita berdoa kepada Allah yang Maha Kuasa, tambah petinggi.
Berarti nanti malam ada pocong Guntoro akan kesini, bisik seorang warga dari kejauhan. Tapi suara itu dapat didengar oleh Petinggi. Tidak usah takut, Bu, gertak Petinggi. Ibu-ibu, rewang di sini ya. Nanti bapak-bapak menyiapkan tempatnya, ucap Petinggi. Hari itu suasana desa ramai dan juga sibuk. Para warga lalu lalang menyiapkan acaranya nanti malam. Di sisi lain, tidak perlu waktu lama. Berita mengenai pengajian malam nanti yang ada kaitannya dengan pocong Guntoro dengan cepat menyebar luas dari mulut ke mulut seluruh penjuru desa. Hal itu lantas membuat desa semakin ramai. Bahkan ada warga dari luar desa yang sengaja datang membantu hanya karena penasaran. Di tengah keramaian orang-orang di rumahnya, Petinggi memanggil beberapa orang untuk diajak rembukan tentang acara pengajian nanti malam. Di antaranya ada tokoh masyarakat desa, beberapa ketua RW, dan orang-orang kepercayaan Petinggi seperti Joko dan Suntono, serta Paduloh sebagai tokoh penting dalam masalah ini. Bagaimana rencana nanti malam, Paduloh? Tanya Petinggi. Jalankan sesuai rencana, Pak. Pengajiannya akan digelar di sini dan di kuburannya Guntoro, kata Paduloh. Kuburan Guntoro? Sontak beberapa orang di sana yang belum mengetahui rencana ini. Tenang, Pak, insya Allah aman, ucap Paduloh. Setelah diberi penjelasan sedikit, mereka pun mengerti dan bersedia membagi orang-orang di sini menjadi dua kalangan. Kalangan pengajian di depan rumah Petinggi dan kalangan pengajian di kuburan Guntoro. Paduloh, Joko, Anwar, ditambah 2 orang lagi akan ikut di kuburan Guntoro. Sementara Petinggi dan orang-orang sisanya akan tetap di desa mengawasi pengajian yang digelar di desa. Perlu berapa orang untuk di kuburan Guntoro, Pak? Tanya Petinggi. Kira-kira 10 lagi, Pak. Bunga Tina diajak sekalian kalau bisa. Setelah perkataan Paduloh itu, Petinggi memanggil beberapa orang untuk ditugasi mencari orang yang akan pergi dengan Paduloh petang nanti. Singkat cerita, suara azan maghrib terdengar dari pengeras suara masjid. Orang-orang yang sejak tadi sibuk dengan pekerjaannya, masing-masing pun satu persatu pulang, mengganti pakaian dan mempersiapkan diri untuk acara pengajian yang tidak lama lagi akan dimulai. Dari balik rumahnya yang sepi, Bunga Tina diam sambil menatap kaca di depan wajahnya. Apa yang akan terjadi malam ini? Nah, ibu selalu berdoa untuk keselamatanmu dunia dan akhirat yang tenang ya, nak. Suasana hati Bunga Tina semakin tidak tenang seiring dengan waktu pengajian untuk anaknya yang semakin dekat. Ia tidak siap jika harus menyaksikan atau menerima sesuatu hal buruk yang menyangkut anaknya nanti. Tanpa ia sadari, derai air mata keluar dari kedua matanya. Tangisnya terpecah. Bunga Tina tak kuasa menahan air matanya, mengingat setiap tragedi yang terjadi setelah anaknya Guntoro meninggal dunia. Suara ketukan pintu memecah suasana hati Bunga Tina yang sedang memikirkan anaknya. Dengan cepat, ia mengusap matanya yang penuh dengan air mata. "Siapa?" ucap Bunga Tina sambil berjalan keluar. Setelah membuka pintu, ternyata yang berada di balik pintu rumahnya adalah Suraji, adiknya. Bunga Tina kaget dengan kedatangannya. "Aku dengar akan ada pengajian untuk Guntoro, Mbak, jadi aku kesini," ujar Suraji. Namun Suraji termangu manakala melihat mata Bunga Tina sembab. "Ada apa, Mbak? Kok terlihat sedih?" tanya Suraji penasaran. Melihat Bunga Tina sedikit murung dengan mata sembab. Sudah, masuklah dulu. Aku mau siap-siap dulu, lalu kita berangkat sama-sama," suruh Bunga Tina. Bunga Tina mengelak dari pertanyaan Suraji, lalu kemudian masuk ke kamar. "Bunga Tina,
Ayo berangkat, teriak ibu-ibu yang menghampiri rumah Bunga Tina. Tak berselang lama, Bunga Tina dan Suraji berangkat dari rumah. Di jalan, ia berpapasan dengan warga yang lain yang sama-sama akan pergi ke rumah petinggi. Sesampainya di sana, ternyata sudah banyak warga yang datang. Kebanyakan di antara mereka datang dengan membawa keluarga dan anak-anaknya, karena takut terjadi apa-apa jika ditinggalkan sendirian. Nah, yang ditunggu sudah datang, tungkas Pak Duloh. Bunga Tina, ibu ikut ngaji yang di kuburan Guntoro ya, dengan saya dan yang lainnya, ucap Pak Duloh. Bunga Tina mengangguk, sementara mulutnya bungkam. Kamu ikut sekalian saja mas, ajak Pak Duloh kepada Suraji. Waktu terus berlalu, suasana semakin ramai. Petinggi memberi perintah agar pengajian malam ini segera dimulai. Rombongan Pak Duloh mulai berangkat dengan mobil pick-up yang sudah disediakan oleh petinggi. Supir pun mulai memacu kemudinya. Dalam perjalanan, Bunga Tina masih tetap dengan wajah murungnya. Walau demikian, matanya tajam memperhatikan jalan. Sejauh mata memandang, Bunga Tina hanya mendengar deru mesin mobil pick-up yang sangat kencang. Hanya ada pohon, pesawahan, dengan pemandangan gelap di mana-mana. Entah mengapa, suasana hatinya malam itu tidak seperti biasa. Ia merasa tidak tenang. Mobil mulai melambat, bertanda sebentar lagi akan sampai. Mobil pun berhenti beberapa ratus meter sebelum pemakaman. Berhentinya mobil agak jauh dari pemakaman karena ukuran jalan selanjutnya hanya cukup dilalui oleh motor saja, sehingga satu persatu orang turun dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Saat memasuki pemakaman, suasana mencekam mulai menyeruak. Orang-orang yang baru saja sampai di tempat di mana Guntoro disemayamkan menimbulkan keheningan. Keheningan kuburan memang selalu berhasil membuat siapa saja merinding manakala berada di dalamnya. Pak Duloh pun mengajak semuanya untuk bersama-sama duduk mengelilingi kuburan Guntoro. Saat itu, ada kengerian di kuburan ini. Ada keheningan yang menyimpan misteri di sini. Ada rasa takut di setiap orang yang datang ke sini. Setiap warga yang berada di kuburan Guntoro tidak bisa menutupi wajah paniknya. Di situasi begini, waktu terasa lama sekali berputar. Suasana masih aman saat pengajian akan dimulai. Pak, lilinnya dinyalakan, suruh Pak Duloh. Setelah dirasa cukup terang, Pak Duloh memulai pengajiannya. Sudah siap bapak-bapak, ibu-ibu? Tanya Pak Duloh kepada semua orang di sana. Semua mengangguk, bertanda semuanya sudah siap memulai pengajian. Apapun yang terjadi, jangan pergi, ucap Pak Duloh dengan tegas. Pak Duloh pun memulai pengajian tersebut. Pengajian yang dilakukannya adalah seperti pengajian untuk orang meninggal pada umumnya, yakni membaca surat Yasin dan bacaan tahlil. Sampai surat Yasin selesai dibaca, suasana masih tenang. Bedanya, hawa terasa sangat panas saat itu. Akibatnya, semua orang terlihat sibuk mendinginkan dirinya sendiri. Jika diberi pilihan, mungkin mereka ingin lekas pergi dari sini. Tapi hal itu tidak mungkin terjadi, karena mereka sudah diberi amanah oleh petinggi dan tidak ada jawaban lain selain menerima dan menjalankan perintah petinggi. Semua ini demi keamanan desa, begitulah kata-kata petinggi yang selalu mereka ingat. Malam semakin larut, suara untayan-untayan kalimat suci masih terus dibacakan di kuburan Guntoro. Namun, beberapa saat selanjutnya, keanehan mulai terjadi. Suasana yang semula panas seketika berubah tanpa aba-aba. Angin berhembus sangat kencang saat itu, sampai-sampai mematikan lilin-lilin di sekitar kuburan Guntoro. Merasa curiga,
Padullah mulai memperhatikan sekitar dengan senter yang ia bawa, sambil terus merapalkan doa-doa bersama warga yang lain. Rasa panik mulai merasuk. Mereka pun saling pandang dan merasa jika akan terjadi sesuatu sebentar lagi. Menyadari ketakutan warga, Padullah sedikit menenangkannya. "Yang tenang, bapak-bapak, ibu-ibu, tidak usah takut. Ini hanya angin," ucap Padullah. Padullah berhenti membaca doanya. Ia menyuruh warga yang lain untuk melanjutkan pengajian tanpa dirinya. Ia ingin berkeliling sebentar untuk memastikan jika semuanya dalam keadaan aman. "Mas Suntono, temani saya," pinta Padullah. Padullah kemudian menjauh, lalu menelusuri area makam sambil ditemani Suntono. Sementara yang lain masih tetap di posisi yang sama. "Perasaanku tidak enak, Mas. Ada apa ya?" ujar Padullah. Mendengar hal itu, Suntono bingung. "Gak enak gimana, Pak?" tanya Suntono. Padullah pun menghela nafas. "Bantu saya mengecek keadaan, Mas," suruh Padullah. Cukup lama Padullah dan Suntono menelusuri di setiap sudut area pemakaman, dan mereka tidak menemukan hal yang mencurigakan. Bahkan hingga seluruh bacaan selesai dibacakan, Padullah dan semuanya tidak menjumpai apa-apa. Ia pun bernapas lega. Ayo pak, semuanya kita pulang," ucap para warga yang sudah ingin cepat kembali ke desa. Walau tidak menjumpai Pocong Guntoro, namun berada di kuburan yang arwahnya masih rintayangan sudah membuat mereka bergidik ketakutan. Malam itu, setelah rombongan Padullah kembali ke desa, ternyata yang melakukan pengajian di rumah petinggi juga tidak menemukan hal yang mencurigakan atau menyeramkan. "Sudah aman, Pak, semuanya?" tanya petinggi setelah Padullah beserta rombongan sampai. "Dipantau saja, Pak, kedepannya bagaimana. Kalau ada kejadian lagi, kita gelar pengajian lagi. Kalau perlu, kita adakan rutin agar desa ini benar-benar aman," tutur Padullah. "Tapi saya tidak siap jika di kuburannya Guntoro lagi, Pak," salah seorang warga yang ikut bersama rombongan Padullah tadi. "Pak, apa yang di kuburannya Guntoro tidak bisa diganti sore saja, Pak?" pinta petinggi. Karena menurutnya hal itu terlalu beresiko dan ia khawatir jika terjadi apa-apa menimpa warganya di sana. Mendengar permintaan petinggi, Padullah pun terdiam lama, seakan ia tengah berpikir. Gimana ya? Ya sudah, tidak masalah," ujar Padullah. "Lalu kapan pengajian selanjutnya, Pak?" tanya petinggi. Setelah melewati sedikit musyawarah dengan beberapa orang dan mengajak Ibu Ngatina, semuanya sepakat jika pengajian akan rutin digelar setiap 1 minggu sekali dalam kurun waktu 1 bulan. Para warga yang masih di sana kaget mendengar pengumuman dari petinggi terkait dengan pengajian yang akan terus digelar. "Jangan terlanjur senang dulu, bapak-bapak, ibu-ibu," suruh petinggi. Malam itu untuk sementara warga desa merasa aman. Seakan benar, berhari-hari setelah pengajian yang pertama, tidak ada warga yang mengaku mendapat gangguan dari Pocong Guntoro. Pengajian kembali digelar untuk kedua kalinya. Para warga pun perlahan mulai merasa aman karena teror Pocong Guntoro tidak muncul lagi di tengah-tengah mereka. Satu persatu warga pun mulai berani beraktivitas di malam lagi dan membiasakan diri seperti sedia kala. Bahkan hingga pengajian yang ketiga, keadaan desa masih aman dari gangguan Pocong Guntoro. Mengetahui hal itu, banyak warga desa semakin yakin jika teror Pocong Guntoro sudah berakhir. Warga desa menyambut senang atas hilangnya teror Pocong Guntoro. Terlebih lagi Bu Ngatina, perasaannya tidak lagi terusik dengan perkataan orang-orang yang terus menggunjing almarhum anaknya. Warga desa menilai jika usaha mereka melakukan pengajian 3 minggu yang lalu
ini sudah berhasil. Sudah lewat jam 12 malam. Mata Bunga Tina masih terbuka lebar di atas tempat tidurnya. Hanya ada lampu pijar kuning yang menyala seperti biasa. Walau suasana desa perlahan tenang, tapi jauh di dalam perasaannya, ia pun sepenuhnya merasa tenang. Beberapa hari terakhir, pikirannya gelisah. Pikirannya dengan anaknya, yaitu Guntoro. Bunga Tina ingin semuanya cepat hilang dan berlalu, agar ia bisa hidup dengan tenang sepenuhnya. Malam itu, entah mengapa, terasa panas, tidak seperti biasanya. Keringat Bunga Tina bercucuran deras. Sesekali ia mengusapnya dengan tangan. Bagaimana keadaan anakku di sana? Pertanyaan itu selalu menghantui pikiran Bunga Tina akhir-akhir ini. Bunga Tina termenung dengan pandangan melayang ke langit-langit kamarnya. Berkali-kali Bunga Tina mengubah posisi tidurnya dengan harapan agar kantuk cepat melibas kesadarannya. Akhirnya, setelah sekian lama memejamkan mata, kesadaran Bunga Tina berangsur menghilang, berganti dengan lelapnya malam. Beberapa saat kemudian, Bunga Tina bermimpi. Mimpi yang membuatnya tidak tenang, bahkan akan sakit hatinya ketika ingat mimpinya kala itu. Bu, ibu, tolong aku, bu. Sebuah suara tiba-tiba muncul. Suaranya lirih, merintih meminta tolong kepadanya. Suara itu terdengar sangat jauh, tapi jelas di telinga Bunga Tina. Bu, bu. Berkali-kali Bunga Tina mendengarnya, sementara yang ada di depan matanya hanyalah kegelapan yang tidak terlihat apa-apa. Bunga Tina berusaha mencari dari mana asal suara itu. Hingga di satu waktu, suara itu terdengar lebih jelas dari sebelumnya. Bu, tolong aku, bu. Bunga Tina terkejut karena suara itu terdengar lebih keras dan menjadi sangat familiar di telinganya. Setelah mendengarnya lebih jelas, dengan cepat Bunga Tina mengenalinya. Guntoro, ini suaranya Guntoro, ucap Bunga Tina. Ya Allah, apa yang terjadi dengan anakku ya Allah? Bunga Tina mulai panik. Ia berjalan ke sana kemari, berhadap menemukan anaknya yang sedang meminta tolong kepadanya. Guntoro, Guntoro, panggil Bunga Tina. Ia terus mencari di mana anaknya berada. Walau matanya terbuka, tapi berjalan di sana seperti berjalan di dalam gua yang gelap. Bunga Tina terus berjalan dengan tangannya yang meraba-raba seperti orang buta. Hingga setitik cahaya kecil menyorotinya dari kejauhan. Melihat itu, Bunga Tina segera berlari ke arah cahaya itu sambil meneriaki nama anaknya. Guntoro, Guntoro. Namun langkah Bunga Tina semakin lambat, manakala ia semakin dekat dengan cahaya itu. Guntoro, panggil Bunga Tina saat melihat anaknya kini berada di hadapannya. Tapi yang Bunga Tina lihat bukanlah Guntoro dengan keadaan yang ia harapkan. Guntoro bersimpuh dengan pakaian yang sangat lusuh, serta lehernya terikat oleh tali yang besar. Sementara di sebelahnya berdiri sesosok pocong yang berukuran 3 kali dari ukuran tinggi manusia dewasa. Wajah pocong itu gosong, dengan daging-daging rusak yang masih bersisa menempel di wajahnya. Sampai-sampai Bunga Tina perlu mendangakkan kepalanya untuk melihat ujung kepala pocong yang jangkung itu. Di dekatnya, Guntoro terus menangis dan merintih. Terlihat sekali ia sangat tersiksa di sana. Sementara Bunga Tina semakin lemas melihat keadaan anaknya. Bunga Tina berusaha mendekati Guntoro. Walau dengan rasa takut, ia ingin membebaskan anaknya
walaupun ia sendiri tidak tahu apa penyebab anaknya diperlakukan seperti itu. Rasa cinta dan sayangnya kepada anaknya seakan mengaburkan rasa takutnya yang harus berhadapan dengan pocong yang membelenggu Guntoro. Namun nahas, upayanya berakhir sia-sia. Di depan pocong itu, seperti berdiri sebuah tembok tak kasat mata yang menyebabkan Bunga Tina tidak dapat menembusnya. "Guntoro," ucap Bunga Tina sambil menangisi keadaan anaknya. Bunga Tina merasa sangat tidak berguna sebagai seorang ibu. Berkali-kali ia gagal saat hendak melepaskan anaknya dari pocong jangkung itu. Bunga Tina pun berzikir. Lalu ia memohon kekuatan kepada penciptanya untuk beberapa saat. Tapi tidak lama kemudian, Bunga Tina kembali melakukan hal yang sama. Namun kali ini, tubuh Bunga Tina terpental jauh saat menghantam tembok tak kasat mata itu. Ia terlempar jauh hingga membuatnya sadar, lalu membuka mata. Bunga Tina? Ibu sudah sadar, Bu," ucap orang-orang di dekatnya. Bunga Tina kaget melihat banyak orang yang berada di dekatnya. "Aku kenapa?" tanya Bunga Tina dengan wajah bingung. Alhamdulillah siuman, syukur ibu-ibu saat melihat Bunga Tina sudah membuka mata. "Tidak usah banyak tanya dulu, Bu. Biarkan Bunga Tina tenang dulu ya," seru Bu Lastri, tetangga belakang rumah Bunga Tina, yang mendengar Bunga Tina teriak histeris dan memanggil nama anaknya. Bu Lastri pun menyuguhkan segelas air putih yang segera disambut oleh Bunga Tina dan diminumnya sampai habis. "Bu Lastri, aku kenapa ya?" tanya Bunga Tina dengan kondisi yang sudah agak tenang. "Kalau Ibu Bunga Tina sudah tenang, nanti saya jelaskan ya, Bu," tutur Bu Lastri. "Tadi sehabis subuh saya dengar ibu teriak-teriak histeris memanggil-manggil nama Guntoro, Bu. Rumah ibu kebetulan tidak dikunci. Tadi pas saya cek, Ibu Bunga Tina sudah pingsan," ucap Bu Lastri kepada Ibu Bunga Tina. Mendengar penjelasan Bu Lastri, Bunga Tina seperti tidak percaya. Tidak lama kemudian, Bunga Tina tiba-tiba menangis. Ia teringat dengan mimpi buruknya. Hal itu membuat Bu Lastri dan yang lainnya kebingungan. Bunga Tina," panggil Bu Lastri. "Bu, saya mimpi Guntoro diikat lehernya," kata Bunga Tina. "Siapa yang mengikatnya, Bu?" tanya Bu Lastri. "Saya tidak tahu, badannya besar dan sangat tinggi. Guntoro ketakutan," ujar Bunga Tina dengan suara sesegukan. Wajah Bu Lastri mulai tegang. Begitupun dengan wajah ibu-ibu yang lainnya. Pocongnya tinggi sekali. Pocong yang mengikat leher Guntoro, Bu," ucap Bunga Tina. "Sepertinya ibu mimpi buruk, Bu," sahut Bu Lastri yang berada di belakang Bunga Tina. Bunga Tina menggelengkan kepalanya, menepis perkataan Bu Lastri. "Tidak, Bu, itu terlihat nyata. Saya harus membebaskan anak saya," ucap Bunga Tina dengan air mata yang terus keluar dari kedua matanya. Sementara semuanya terdiam mendengar perkataan Bunga Tina. Bu Lastri tiba-tiba beranjak dari duduknya, lalu keluar rumah. "Ibu mau kemana?" tanya Bunga Tina. "Saya mau ke rumah petinggi," jawabnya. Ia mengira untuk sementara dengan laporan kepada petinggi adalah jalan yang tepat. Cukup lama Bu Lastri menunggu petinggi di kantor desa. Pada pagi hari yang sudah menjelang siang waktu itu, "Petinggi sedang perjalanan ke desa sebelah, Bu. Mohon tunggu ya," terang perangkat desa yang ada di kantor. Setelah cukup lama menunggu, akhirnya petinggi pun datang. "Oh, Bu Lastri," sapa petinggi. "Pak, Bunga Tina, Pak," jawab Bu Lastri. "Bunga Tina kenapa, Bu?" tanya petinggi. "Ia bertingkah aneh, Pak.
jawab Bu Lastri dengan nada pelan karena takut jika didengar oleh yang lainnya. Nanti aku ke sana, Bu. Kamu temani Bunga Tina dulu ya, ujar petinggi. Bu Lastri mengiyakan, lalu melangkah kembali ke rumah Bunga Tina. Saat sampai, mendadak Bu Lastri menghentikan langkah, lalu terdiam saat melihat Bunga Tina kembali tidak sadarkan diri. Bunga Tina kembali melihat Guntoro yang masih dengan tali yang mengikat lehernya dan tidak terlihat di mana ujung tali yang satunya. Pocong jangkung yang dilihatnya sebelumnya tidak lagi berada di sebelah Guntoro. Mengetahui itu, Bunga Tina buru-buru mendekati Guntoro dengan maksud ingin melepaskannya. Tembok yang tak bisa ia lihat kembali menghalanginya. Berkali-kali Bunga Tina berusaha, berkali-kali pula ia gagal. Guntoro seperti terkurung di dalam sebuah tempat yang tak seorang pun bisa mengeluarkannya. Bunga Tina melihat Guntoro berusaha berbicara. Bunga Tina menatap nanar sambil membantunya agar bisa bicara dengan tenang. Guntoro, ucap Bunga Tina. Ia menangis di depan anaknya. Hatinya teriris melihat kondisi anaknya. Guntoro masih berusaha berbicara. Walau berat dan susah, Guntoro masih memaksa mulutnya agar terbuka. Walau Bunga Tina sudah memberi isyarat jika ia tidak perlu berbicara, tapi Guntoro masih memaksa keinginannya. Hingga akhirnya Guntoro mampu mengeluarkan suara walaupun terdengar pelan. Aku mati dikorbankan. Aku gak salah, Bu. Ampuni aku, Ibu, ucap Guntoro dengan susah payah. Sesaat setelah mengatakan itu, tali yang mengikat leher Guntoro tiba-tiba mengencang dan menarik Guntoro menjauhi ibunya. Guntoro hanya bisa pasrah menerima tubuhnya yang dibawa menjauh. Sementara Bunga Tina menangis histeris melihatnya. Melihat itu, Bunga Tina berusaha mengejarnya. Namun usahanya masih berakhir sia-sia. Tubuhnya terlempar, kepalanya menghantam benda yang tidak bisa ia lihat karena gelap. Hingga saat Guntoro tidak lagi dapat ditangkap oleh matanya, Bunga Tina terus menangis. 1 jam setelah Bu Lastri kembali, petinggi datang menyusul. Petinggi tidak datang sendirian. Ia ditemani oleh Padulo dan 2 ajudannya, yaitu Suntono dan Joko. Alhamdulillah, Bapak sudah datang, Pak, seru ibu-ibu di sana. Bagaimana keadaannya, Bu? Tanya petinggi. Ini, Pak, ya kayak gini, jawab Bu Lastri. Saat itu, Bunga Tina masih memanggil-manggil nama anaknya, walau matanya masih tertutup rapat. Guntoro, bebaskan Guntoro, teriak Bunga Tina. Petinggi dan Padulo diam saja sambil memperhatikan. Nanti ia akan sadar dengan sendirinya, ujar Padulo. Walau demikian, Bunga Tina masih terus memanggil-manggil nama Guntoro sambil sesekali berontak. Ibu-ibu dekatnya pun dengan sigap menahan badannya. Beberapa menit kemudian, Bunga Tina mulai siuman. Setelah badannya terhentak, keringatnya mengalir dengan deras. Nafasnya pun ngos-ngosan. Seakan sudah mengerti dengan tugasnya, Bu Lastri langsung membawakan air putih dan langsung diminumkannya kepada Bunga Tina sampai habis. Kamu mimpi apa, Bu? Tanya petinggi. Guntoro diikat, Pak. Kasihan dia takut, ucap Bunga Tina sambil menangis sesegukan. Padulo mendekat ke Bunga Tina lalu melontarkan sebuah pertanyaan. Siapa yang mengikatnya, Bu? Tanya petinggi. Aku tidak tahu, Pak. Yang aku lihat hanyalah pocong yang sangat tinggi. Kasihan Pak Guntoro, dia ketakutan, Pak, ucap Bunga Tina sambil menangis.
Lalu selain diikat, apalagi Bu? Tanya petinggi. Ia diseret Pak, kata Bunga Tina. Kamu melihatnya di mana? Tanya petinggi kembali. Aku nggak tahu Pak, tempatnya gelap. Aku tidak bisa melihat apa-apa, terang Bunga Tina. Padullah kemudian menoleh ke petinggi dengan raut muka yang menyimpan makna. Itu ditumbalkan Pak, seru ibu-ibu di belakang Padullah. Ibu-ibu itu bernama Ibu Nur. Jangan ngawur kamu Bu, ucap petinggi. Biasanya kalau begitu itu karena jadi korban tumbal Pak, jawab Bu Nur. Guntoro belum tenang, arwahnya masih ditahan sama iblis yang membuatnya mati, tambah Ibu Nur. Bunga Tina yang mendengarnya pun semakin ketakutan dan khawatir dengan kondisi anaknya sekarang. Ya Allah, anakku. Bunga Tina semakin histeris ketakutan. Sudah Bu, sudah. Tidak usah bicara dulu. Kasihan Bunga Tina. Biarkan dia tenang dulu, ujar Bu Lastri. Ucapan Ibu Nur membuat semua orang yang mendengarnya penasaran. Apa benar Guntoro meninggal akibat ditumbalkan seseorang? Bunga Tina, panggil petinggi. Saat Bunga Tina baru saja sampai di rumah petinggi. Singkat cerita, pada suatu malam, Bunga Tina mengunjungi rumah petinggi. Bunga Tina, panggil petinggi saat Bunga Tina baru saja sampai di rumah petinggi. Malam itu adalah malam terakhir pengajian yang digelar untuk mendoakan almarhum Guntoro dan hanya akan dipusatkan di pelataran rumah petinggi. Dengan pengajian terakhir ini, harapan mereka ialah segala hal yang berkaitan dengan teror pocong hitam Guntoro berakhir dan desa Gelagah kembali aman bagi seluruh warganya. Di antara persiapan pengajian malam itu, tiba-tiba ada warga yang berlarian tunggang langgang menuju rumah petinggi. Pocong Pak, pocong. Di mana Pak? Itu Pak, pocong Pak. Sudah, duduk dulu. Itu diminum, suruh petinggi. Petinggi lalu menyuruhnya diam dan tidak memberitahukan kepada warga yang lain karena akan membuat warga yang lain menjadi takut dan menimbulkan kegaduhan yang baru. Akhirnya, pengajiannya pun dimulai. Semua warga dengan seksama membaca kalimat-kalimat suci. Mereka melakukan ini semua dengan harapan agar teror ini cepat hilang dari tengah-tengah mereka. Tapi anehnya, berbeda dengan pengajian-pengajian sebelumnya yang berjalan tenang, tiba-tiba malam itu angin kencang datang di tengah-tengah pengajian hingga menerbangkan segala yang ada di sana. Pak Petinggi, ini gimana ini Pak? Tanya para warga yang saling sahut. Ayo tetap lanjutkan, ucap Padullah dengan suara lantang. Malam itu adalah malam pertaruhan terakhir bagi warga desa. Sekalipun hujan, pengajian ini harus tetap diselesaikan. Di tengah keriuhan orang-orang, sekelebat kain hitam tiba-tiba terbang di atas rumah petinggi. Pocong! Teriak salah satu warga yang menyadari kehadirannya. Menyadari hal itu, para warga berhamburan. Beberapa di antara mereka bahkan lari dan kembali ke rumah karena saking ketakutannya. Beberapa yang lainnya masih bertahan dan terus membaca setiap bait doa-doanya, termasuk petinggi, Padullah, Ibu Ngatina. Mereka masih khusyuk membacanya. Semua ini demi desa, ucap petinggi dalam hati. Tetap baca, insya Allah Gusti Allah bersama dengan kita semua. Jangan dilihat, seru Padullah. Warga yang masih bertahan pun mendengar arahannya. Menyaksikan pocong dan angin yang terus bertiup membuat orang-orang di sana terjebak di situasi yang sangat mencekam. Singkat cerita, pengajian pun selesai. Anehnya angin pun mulai mereda berbarengan dengan doa selesai dibacakan. Banyak warga langsung pamit untuk pulang ke rumahnya. Ada juga yang masih bertahan karena takut jika di jalan sendirian.
"Apa ini sudah cukup, Pak?" tanya petinggi kepada Pak Duloh. "Semoga saja cukup, Pak," jawab Pak Duloh singkat. "Sudah, Pak, saya rasa sudah cukup. Saya tidak enak jika melibatkan warga terus-terusan. Setelah pengajian ini, biar saya yang tirakatkan setiap hari agar anak saya tenang. Saya terima kasih banyak loh, Pak, sama Pak Petinggi dan Pak Duloh," ucap Bunga Tina dengan suara yang lesu. Waktu terus berlalu. Perlahan, warga mulai beraktivitas normal lagi. Gangguan Pocong Guntoro belum sepenuhnya hilang. Kendati demikian, gangguan-gangguan itu datang hanya berupa penampakan diri di beberapa titik desa saja. Hal itu membuat warga desa jengah dan mulai terbiasa hidup berdampingan dengan gangguan Pocong Guntoro yang masih mengintai mereka. Seiring berjalannya waktu, hingga bertahun-tahun setelahnya, teror Pocong Guntoro mulai meredup dan hilang dengan sendirinya. Bahkan sampai sekarang, teror itu tidak ada lagi. Yang tersisa hanyalah cerita yang melegenda bagi kalangan orang tua yang tinggal di desa Gelagah dan sekitarnya. Semenjak kejadian itu, setelah bertahun-tahun lamanya, setelah cerita kelam Guntoro, Bunga Tina sudah berubah menjadi perempuan tua yang berdirinya tidak lagi tegak. Adiknya pun kini sudah jarang sekali menjenguknya. "Guntoro, maafkan ibu ya nak. Ibu tidak bisa mendidikmu dengan baik sampai kamu berakhir seperti ini." Sebuah kalimat yang selalu ia sisipkan di setiap doanya. Desa Gelagah pun kini mengalami banyak perubahan. Warganya bertambah dan bahkan kini mulai membangun sebuah wisata desa untuk menarik kedatangan orang. Hari sudah berganti dan baru masuk pukul 6 pagi. Seperti biasa, Bunga Tina merebus air untuknya mandi di pagi hari. Tubuhnya yang tidak lagi kuat kerap kali menyusahkannya dalam beraktivitas sehari-hari. Setelahnya, ia biasa duduk di depan rumah, sekedar melihat orang-orang yang lalu lalang di depan rumahnya. Dan akhirnya ceritanya pun selesai.